ASEAN kepanasan, kini mulai keheranan lihat timnas Indonesia di round 3, skuad Garuda makin. Pemain muda top Eropa yang masuk daftar naturalisasi timnas Indonesia. Nggak ada tim segila mereka, para legend soroti kebijakan PSSI. Ya Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Tak bisa dipungkiri jika hasil yang didapatkan timnas Indonesia sejauh ini di round 3 sekali lagi membuktikan jika tim ini memang sudah bukan lagi tim yang cuman berkutat untuk bersaing di level ASEAN. Hal itulah yang diketahui cukup membuat rival-rival di ASEAN merasa jealous karena dengan sorotan yang terus mengarah ke Indonesia membuat negara-negara lain di ASEAN seolah tidak dianggap. Terbukti beberapa hasil yang ditorehkan tim-tim rival ASEAN di kualifikasi Piala Asia 2027. Nyatanya tidak sebanding dengan apa yang diraih Indonesia atas Bahrain. Selain Indonesia bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, adapun tim-tim ASEAN lainnya yang harus berjibaku di kualifikasi Piala Asia 2027. Tim-tim macam Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, hingga Singapura masih harus berjuang untuk memastikan satu tempat di Arab Saudi. Jelas, melihat situasi yang ada, maka wajar jika nama timnas Indonesia adalah yang paling mendapatkan atensi. Terlebih setelah tim Garuda mampu mengalahkan Bahrain 1-0 sekaligus menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Pada akhirnya, ini memang membuat hasil-hasil yang diraih tim-tim ASEAN lainnya seolah tak terlalu banyak berarti. Bagi media-media di ASEAN, sebagian besar memang sudah mulai sadar jika saat ini level timnas Indonesia memang ada di peringkat yang berbeda. Bukan cuma soal kompetisi, tapi juga soal kedalaman skuad serta nilai skuad yang dimiliki tim Garuda. Bisa kita bayangkan jika skuad yang sekarang bernilai sekitar 600 miliar tampil di gelaran Piala AFF. Bukan apa-apa, namun kemungkinan untuk juara itu sangatlah besar. Oleh karena itu, wajar jika media-media di ASEAN beneran menjadi kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain sebagai headline utama mereka. Seperti media Malaysia Makan Bola menuliskan, Indonesia kembali bernyawa kalahkan Bahrain. Indonesia dan perjudian terakhir di kualifikasi Piala Dunia, kata media Vietnam The Tao 247. Sementara itu, dari sekian nama di dalam skuad Garuda ada satu yang benar-benar disorot betul oleh para rival di ASEAN. Tentu saja nama itu adalah Ole Romaini. Ya, penampilan Ole Romaini di dua laga awalnya bersama tim Garuda seketika langsung mampu mencuri hati fans. Lincah saat membawa bola, pintar dalam mencari ruang, serta efektif di depan gawang menjadikan Ole sebagai striker yang memang selama ini dicari timnas Indonesia. Nah, bagi media-media ASEAN, Indonesia cukuplah beruntung bisa dapat menyerang seperti dirinya. Di sisi lain, melihat situasi serta peluang yang ada, pastinya misi meraih mimpi ke Piala Dunia sejatinya masih sangat terbuka dan masih sangat layak untuk diperjuangkan. Sementara, apapun yang terjadi, kita harus menatap dua laga round 3 dengan optimis. Dan sejatinya di momen-momen seperti inilah kita harus bersatu karena bagaimanapun kepentingan timnas di atas segalanya. Memang, jika kita mengamati perkembangan timnas Indonesia saat ini, harus diakui sudah cukup bagus, walaupun masih ada beberapa hal yang mesti dibenarkan. Dan seperti apa yang pernah diutarakan Pak Erik, kalau kerja sama tim adalah yang paling utama. Yang mana artinya tak boleh ada satu sosok yang menjadi malaikat atau merasa si paling berjasa di timnas. Maka dari itu, meskipun terbilang berat dan penuh resiko, PSSI akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk mengganti Shin Tae-yong di awal tahun 2025. Dan langkah ini sendiri memang dianggap sebagai sebuah pertaruhan yang luar biasa, mengganti pelatih di momen krusial. Meskipun begitu, pada akhirnya segala apa yang terjadi mulai dari potong generasi, program naturalisasi, sampai dinamika pergantian pelatih membuat banyak pihak kagum termasuk para legend sepak bola ternama. Kan harus diakui, nggak banyak atau mungkin nggak ada tim di dunia yang berani melakukan hal yang dilakukan timnas Indonesia. Dan hebatnya lagi, selain berani secara hasil pun juga terbilang perform. Karena untuk saat ini timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, keputusan PSSI untuk melakukan pergantian pelatih di waktu yang krusial memang dianggap sebagai keputusan yang berani. Bahkan tim-tim besar pun kemungkinan gak akan melakukan hal yang sangat beresiko seperti ini. Dan sebelum bola ditendang, publik beneran ragu soal kualitas pengganti STY. Mengingat Patrick Kluivert sebagai pelatih, CV-nya pun mediocre.
Plus ada rekam jejak negatif yang ketika itu beneran digoreng habis-habisan oleh netizen. Ya, akan tetapi Pak Erik pasti mempertimbangkan semua dengan seksama. Maka ditunjuklah Alex Pastur dan Daniel Lanza sebagai pelatih. Yang namanya tujuan adalah mereka bisa bekerja sama sebagai sebuah tim dan semua bisa lihat gimana epiknya mereka bekerja serta berkomunikasi saat laga melawan Bahrain. Memang di Sydney tim pelatih seperti masih meraba-raba soal kualitas pemain yang dimiliki dalam waktu singkat, plus kondisi pemain yang masih jet lag membuat segalanya nggak bisa berjalan maksimal baik dari sisi teknis maupun non teknis. Akan tapi pas di laga Bahrain semuanya tampak smooth dan kita sementara ada di posisi 4 dengan raihan 9 poin. Selain soal tadi, ada pun yang menjadi perhatian lainnya soal tim ini adalah kebijakan potong generasi. Dan potong generasi mungkin adalah hal yang terbilang langka dilakukan di tim-tim manapun di dunia. Bahkan tim-tim besar pun mungkin gak berani melakukan apa yang dilakukan timnas Indonesia. Suka tak suka, soal kebijakan ini kita harus mengucapkan terima kasih untuk STY yang telah menciptakan fondasi luar biasa. Karena terbukti Indonesia selalu jadi tim termuda dari berbagai event yang diikuti. Dan coba sebutkan tim mana nih yang tampil di 2 event besar beda kelompok umur dengan komposisi pemain yang 80% sama? Di ajang Piala Asia Senior dan U23 yang mana hasilnya ketika itu cukup terbilang luar biasa karena mampu menciptakan sejarah baru. Lolos 6 besar di level senior dan semifinal untuk level U23. Nah, di kualifikasi Piala Dunia meskipun banyak diisi pemain keturunan, namun tetap saja dari sisi usia Indonesia adalah yang termuda. Di laga versus Australia serta Bahrain kemarin, rataan skuad timnas Indonesia adalah 24,9 tahun dan terhitung cuma ada 4 pemain yang usianya ada di angka 30-an, yaitu Sandy Walsh, Tom Hai, Joy Pelopelsi, serta Jordi Amal. Tentu saja, ini sangat positif karena artinya tim ini masih bisa disiapkan untuk berbagai event-event mayor lainnya di tahun-tahun mendatang. Perkembangan serta segala kebijakan yang diterapkan di tim sekarang sejatinya sudah pernah mendapatkan sanjungan dari legenda Korea Selatan serta Manchester United Park Ji-sung. Nama Park ketika itu juga sangat meyakini kalau kedepannya Indonesia akan jadi tim yang benar-benar kuat di Asia. Seiring matangnya para pemain muda di tim, saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia juga perlu menyiapkan kualitas pemain khususnya pemain muda di berbagai aspek dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini. Nah, selain Park, sebenarnya cukup banyak dukungan yang tersemat untuk tim Garuda bahkan termasuk para legenda dunia yang pernah datang ke Indonesia. Roberto Carlos misalnya, di mana dia pernah mengatakan jika para pemain timnas harus tetap percaya diri atau apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia, yang berpesan supaya para pemain timnas Indonesia jangan pernah berhenti bekerja keras. Menurutnya, kerja keras adalah fondasi penting agar para pemain muda bisa mengembangkan kemampuan untuk bisa bersaing di level tertinggi. Apalagi ia juga sadar jika pemain timnas Indonesia masih banyak yang berusia relatif muda. Maka dari itu semuanya memang butuh proses yang gak mudah, karena itu akhirnya juga berkaitan dengan hal-hal non-teknis seperti mental serta pengalaman. Mereka juga butuh waktu berkembang yang menurutnya sangat penting. Dan ketika kita membicarakan pemain muda, maka itu adalah soal pengalaman dan itu membuat kita lebih baik di lapangan dan luar lapangan. Itu fondasi penting yang harus pemain muda miliki. Selanjutnya ada Erik Abidal, yang mana dia pernah mengatakan untuk terus percaya pada proses. Karena bagaimanapun Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi setiap orang yang senantiasa bekerja keras serta berusaha. Begitupun dengan Juan Sebastian Peron. Berita selanjutnya, timnas Indonesia bakal segera diperkuat oleh sejumlah pemain muda top Eropa yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Ada 8 pemain muda top Eropa berbakat yang kabarnya segera merapat untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kualitas ke-8 pemain muda top Eropa yang kemungkinan segera bergabung di timnas Indonesia pun cukup mumpuni. Tak hanya berkompetisi di liga-liga top Eropa, mereka juga masih dalam usia produktif dengan rentang usia 20 hingga 28 tahun. Hal ini membuat timnas Indonesia berpotensi memiliki skuad yang lebih kuat dan kompetitif di kancah sepak bola Asia. Dan berikut ini adalah profil para pemain yang kini menjadi perhatian besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah Hairul Riyadawal, 28 tahun, dari Royal Antwerp. PSSI melaporkan naturalisasi gelandang bertahan Royal Antwerp, anggota Liga Pro Belgia Hairul Riyadawal, tengah dalam proses. Pihaknya sedang mengumpulkan dokumen terkait kewarganegaraan. Riyadawal bisa menjadi pilar penting di lini tengah timnas Indonesia. Dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, termasuk Kemenpora dan Kemenkum, membuat proses naturalisasinya diharapkan segera selesai. Yang kedua adalah Tristan Goyar, berusia 20 tahun, dari PE Cezwal. Ya, pemain muda bertalenta ini menjadi salah satu yang sedang digadang-gadang memperkuat timnas Indonesia. Tristan Goyar, pemain pinjaman PE Cezwal dari Ajax Amsterdam,
menunjukkan tanda-tanda ingin segera merapat ke timnas Indonesia. Eleanor Reinders, rekan setim Geyer melalui unggahan di media sosial juga memberi kode jika sang pemain akan bergabung dengan skuad Merah Putih. Yang ketiga adalah Hayden Oosterwolde. Berusia 23 tahun dari Fenerbahce, pemain belakang kiri Fenerbahce Hayden Oosterwolde juga menjadi salah satu kandidat kuat untuk naturalisasi. Oosterwolde pun telah menunjukkan kualitasnya di Liga Turki. Selain membela Fenerbahce, pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya juga pernah membela beberapa klub Eropa lain seperti FC Twente dan juga Parma. Bahkan kabarnya asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor langsung terbang ke Istanbul menemui langsung Oosterwolde. Keempat ada Emiliano Jonathans, berusia 20 tahun dari FC Utrecht. Emiliano Jonathans menjadi pemain muda berikutnya yang juga masuk daftar naturalisasi. Kakek pemain sayap kanan atau gelandang serang milik FC Utrecht yang berasal dari Depok mendukung cucunya bergabung dengan timnas Indonesia. Kelima adalah Pascal Struijk, berusia 25 tahun dari Leeds United. Ya, nama Pascal Struijk sempat masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi. Sayang, pemain bertahan Leeds United itu menolak tawaran tersebut dengan harapan bisa mendapat kesempatan bermain untuk timnas Belanda. Namun hingga kini dia belum bermain di timnas Belanda senior, hal itu membuka lebar peluang untuk menaturalisasinya. Di urutan ke-6 adalah Milan Manhoef, berusia 22 tahun dari Stoke City. Dari klub anggota Champions Liga Inggris atau satu talenta muda yang masuk daftar naturalisasi adalah pemain sayap kanan Stoke City, Milan Manhoef. Ya, pemain berdarah Indonesia, Suriname, dan Belanda itu sebelumnya tampil gemilang bersama klub Eredivisie Vitesse. Peluang Manhoef bergabung timnas Indonesia juga masih terbuka meski dia pernah membela timnas U21 Belanda, apalagi dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Selanjutnya adalah Neraiso Casanwirjo, 23 tahun dari Rangers FC. Pemain pinjaman Rangers FC dari Feyenoord, Neraiso Casanwirjo, juga berpeluang menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Casanwirjo yang memiliki darah Indonesia dan Suriname itu bisa menjadi pilihan yang sangat menarik di sektor kanan pertahanan. Keenam ada Ryan Flamingo, 22 tahun dari PSV Eindhoven. Ya, Ryan juga masuk pertimbangan pemain yang akan dinaturalisasi. Bek muda PSV Eindhoven itu memiliki darah Indonesia dan ketertarikan membela timnas Indonesia. Pertahanan timnas Indonesia juga bakal semakin kokoh dengan kehadiran pemain bertinggi 1,87 meter itu.